Ya, Angkatan Laut 2/3, Angkatan Darat 1/3, tapi 3/3-nya wilayah Indonesia ini TNI Angkatan Udara harus mengamankan. Sehingga kebutuhan alutsista inilah yang sangat signifikan, TNI Angkatan Udara, di mana kebijakan KASO ada namanya menginginkan ke depan konsepnya bahwa ada network centric operation. Ya, jadi disitulah sistem informasi terintegrasi mulai dari pesawat AWACS yang kita inginkan sebagai modal, kemudian pesawat intai strategis, pesawat tempurnya, ada kapal di bawahnya. Jadi informasi-informasi pelanggaran, kemudian ada namanya multi-role tanker transport yang bisa memberikan jarak jangkau pesawat tempur untuk melaksanakan kegiatan operasi, sehingga bisa sampai ke ZTE, bisa sampai ZTE ke dalam kita melaksanakan kegiatan operasi. Dengan penambahan kekuatan inilah maka TNI Angkatan Udara ke depan bisa mendukung sepenuhnya poros maritim dunia. Gitu. Kalau dilihat dari kesiapan SDM, apakah sudah ada akselerasi ilmu pengetahuan transfer teknologi seperti itu dengan alutsista modern yang akan nantinya digunakan oleh bangsa ini, Pak Jemi? Jadi setiap pengadaan alutsista yang dari luar, namanya ada transfer of technology. Salah satunya adalah mengirimkan para perwira teknisi ke negara pembuat untuk mempelajari. Disitulah untuk mengupgrade para teknisi kita, perwira kita, kemudian para penerbang kita untuk bisa menyesuaikan ataupun mengikuti perkembangan dari alutsista yang ada. Pak Jemi melihat apakah perlu modernisasi alutsista? Tadi Mbak Susan Intias sudah memberikan satu contoh, ada radar GCI dan EW. Okay. Ya. Kita masih membutuhkan radar-radar ini yang saat ini tergelar, kemudian masih ada titik-titik strategis yang perlu ditempatkan lagi, kurang lebih sekitar 12 radar lagi yang perlu ditempatkan di daerah-daerah perbatasan yang sangat rawan terhadap potensi pelanggaran wilayah. Nah, seperti yang disampaikan itu, kita butuh radar GCI, bagaimana mengkontrol pesawat untuk mengintercept pesawat-pesawat yang melakukan pelanggaran. Kemudian early warning, bagaimana mengetahui pesawat-pesawat yang masuk ke wilayah kita tanpa izin. Jadi kita bisa mendeteksi pesawat-pesawat yang masuk dengan tadi yang disampaikan Bu Ning, dengan radar early warning dan radar GCI untuk mengontrol pesawat-pesawat tempur dalam rangka melaksanakan penyergapan. Jadi menurut saya begini, radar GCI maupun EW ini harus juga dapat digunakan bukan saja untuk menghadapi pesawat tempur, tetapi juga rudal. Karena kita ingat bahwa Korea Utara maupun Cina adalah aktor-aktor yang kuat sekali, baik itu di Laut Cina Timur maupun Laut Cina Selatan. Oleh karenanya memang itu harus ada modernisasi maupun pengembangan juga penelitian dalam hal terkait dengan intercept ini. Saya rasa mungkin kita harus berpikir ke depan bahwa TNI AU dalam menjelajah udara Indonesia ini tidak lagi hanya terbang siang hari ya, harus dibuat regulasi sehingga 24 jam dapat menjaga NKRI. Karena apa? Karena memang sekarang ini kan sistem penerbangan kita bisa kita lihat, kita bisa perhatikan bahwa ketika malam hari kita kan juga bisa saja ada ancaman itu datang. Bang Susan, kita lanjutkan sesaat lagi, menjaga keamanan NKRI. Walaupun sebenarnya Indonesia jauh dari kata perang, tapi bagaimana sebenarnya? Tapi kita harus siap. Kalau kita ingin damai, kita harus siap perang. Bagaimana kekuatan TNI AU untuk mengcover seluruh wilayah Indonesia, Pak Jemi? Ditanggapi sesaat lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami. Di balik kulit cantik yang sesungguhnya ada Diva Beauty Drink. Dengan kolagen aktif, elasin dan vitamin E, mengembalikan cantik mudamu. 2 botol Diva sehari. Bersama di Indonesia, Salty Drink, taste the double C plus D. Salty is It's fresh. Salty Drink, taste the double C plus D. Salty Drinknya mana? Saat panas menyengat, sepanas apapun itu, rambutku tetap segar dan bersih dari ketopik. Karena aku
pakai Clear Ice Cool Menthol baru dengan ekstrak daun dan citrus, tak ada ketombe, tak ada gatal, tak terasa berminyak. Untuk 3 kali manfaat kesegaran. Ini adalah rambut siap tampilku. Bersih dari ketombe, tak ada yang membunyikan. Udah clear kan? Ada cara gampang menambah berat badan. Eggleton Weggie. Formula spesialnya tinggi protein, setara PIR 3,1. Efektif menambah berat badan dari hari ke hari. Eggleton Weggie terbukti secara klinis. Nenek bebas makan apa saja. Sekarang, semua makanan yang masuk rasanya hambar. Temukan solusinya dengan Eggleton 60 Plus. Solusi tepat untuk pelajar yang sulit makan. Dan dia mulai bergerak, melirik ke arah jam. Dia pun semakin cepat. Iya, aksi yang hebat. Oh tidak, dia mengubah taktik permainannya. Wow, lompatan yang bagus. Tak ada yang bisa menghentikannya. Performa yang fantastis. Dan dia tetap kering dan segar. Rexona menjagamu tetap segar di setiap gerakan. Kalau mulai kok minum Herbako. Saat mulai batuk, cepat minum Herbako. Cepat, aman, yang bikin ngantuk. Mulai kok minum Herbako. Sudah ke Jepang, tunda-tunda. Reschedule aja. Untungnya pakai Traveloka. Bisa ubah jadwal penerbangan langsung dari aplikasimu. Coba kamu mengerti, ini kan Artinya saya tunda. gitu dong. Traveloka dulu. Atur liburan kemudian. Bertarung lagi, gak bikin kawan, gak takut kalah, membuat nyali lawan jiwa. Maki berani tanding kalau sebanding. Masih Lomachenko versus Jason Sosa, Minggu 9 April. Live World Boxing Infinity One memang beda. Bersembah lagi tanding kalau sebanding. Lagi Es krim sandwich sekarang jadi lebih cool. Sekarang kamu bisa bikin foto kamu yang cool jadi komik seru di es krim sandwich. Share buat menangin hadiah keren. Kunjungi worldsosgo.id sekarang. Hari ini Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara rayakan hari kelahirannya yang ke-71. Berbagai atraksi udara akan digelar di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma menyambut hari jadi TNI AU. Tidak hanya 1.600 personil dan 132 pesawat dilibatkan. Saat demo udara nanti, sejumlah pesawat andalan TNI AU seperti pesawat Sukhoi dan F-16 akan beratraksi di langit Jakarta. Atraksi hari ini juga menjadi simbol seberapa tangguhnya prajurit dan alutsista di bawah komando Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsikal TNI Hadi Cahyanto. Ini mengabdi mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia. Dari Jakarta, tim TV1 mengabarkan. Menanggapi apa yang dikatakan pengamat militer Mbak Susan Intes tadi bahwa akan entah mungkin kalau jam operasional penerbangan untuk kesiagaan kita di Indonesia ini ditambah, bahkan mungkin non-stop regulasinya Pak. Sebenarnya pola gelar kebijakan dari Kepala Staf Angkatan Udara kan sudah dirubah. Pola gelar yang saat ini sudah digelar pesawat-pesawat tempur di daerah-daerah perbatasan seperti Natuna, kemudian Morotai, ke daerah Papua, Tarakan, kemudian ke wilayah selatan ke daerah Kupa. Jadi pola gelar sudah kita laksanakan dalam tahun ini seperti yang disampaikan oleh Bu Ning ini, bahwa siaga kita juga sudah kita tingkatkan. Yang awalnya 18 jam untuk radar menjadi 24 jam. Kemudian pesawat-pesawat tentunya kita tetap siaga 24 jam. Jadi SOP kita mengatakan selalu ada yang siaga, baik itu pesawat, kru maupun ground crew untuk melaksanakan operasi baik siang maupun malam hari. Salah satu contoh begini, waktu saya Pangling Kosek Hanudas 3, ada pesawat yang akan potensi melanggar. Itu jam 9 malam saya langsung menghubungi kepada Danlanut Pekanbaru untuk menyiagakan.
pesawat-pesawat tempurnya yang ada di Pekanbaru untuk siap menyergap apabila dia memang masuk memaksakan ke wilayah NKRI. Saya sampaikan kepada beliau dan Lanut sudah menyiapkan baik itu pesawat maupun krunya sudah standby. Kemudian di Lanut Medan Suwondo juga sudah siap personil-personil apabila dilaksanakan penyergapan Fosdot. Saya menambahi dari Pak Jemi tadi bahwa memang kita mungkin perlu ada pergeseran kekuatan tempur yaitu ke perbatasan sehingga kita bisa lebih melihat ancaman itu lebih jelas lagi. Yang perlu diperbarui apa Mbak dari TNI AU ke depannya? Sangat banyak ya, itu pembaruan radar itu, lalu kemudian penambahan pesawat tempur. Kalau yang ada sekarang ini kan zaman saya masih Komisi 1 ya, dengan kabinet yang lama, tentunya harus ada lagi enforcement di mana kita juga masih banyak sekali dalam harus ada lagi enforcement di mana kita juga masih banyak sekali dalam minimum essential force 2 nanti penyiapan ya Pak ya. Rensra 2 itu ada ada pengganti F5 ya. F5. Dalam Rensra 2 ini ada penambahan kekuatan F16 yang rencananya akhir tahun datang 5 lagi, diharapkan jadi 24, menambah kekuatan yang ada di Pekanbaru. Kemudian penggantian pesawat F5 yang sudah kronis selama 1 tahun ini, diharapkan juga penggantinya generasi 4,5 yang siap untuk melaksanakan tugas pokoknya. Kemudian yang berikutnya adalah pembelian radar-radar pesawat T-50 dan persenjataannya, sehingga pesawat ini bisa operasional sebagai fighter attack. Yang selama ini kan hanya untuk training ya, karena memang tidak dilengkapi dengan radar, kemudian tidak dilengkapi dengan persenjataan. Harapannya kalau sudah lengkap, maka pesawat ini digelar di daerah Papua, di daerah Biak maupun daerah Jayapura atau Merauke, untuk mengantisipasi ancaman yang pelanggaran khususnya wilayah dari timur. Dan tambahan lagi Pak, ini ada yang penting sekali bahwa pesawat tempur kita juga harus dilengkapi rudal anti rudal. Karena kita kan lihat kelengkapan dari pesawat-pesawat asing itu semakin hari semakin canggih, dan juga ancaman yang ada di kawasan saya rasa juga eskalasinya juga fluktuatif dan meningkat ya. Kita juga harus melihat kebijakan-kebijakan baru berdasarkan hukum internasional maupun nasional. Saya yakin kok bahwa TNI AU ke depan akan semakin baik dan semakin jaya. Semoga saja di bawah kepemimpinan Bapak Kasau, Mas Kal Hadi akan semakin profesional dan tangguh ya. Luar biasa. Secara transfer teknologi, ilmu pengetahuan untuk alutsista sudah matang, kualitasnya sudah tidak diragukan lagi. Tapi penyesuaian terhadap era digital apakah sudah dilakukan oleh TNI Angkatan Udara menggunakan sosial media untuk mempercepat informasi itu sampai di publik, Pak Jemi? Jadi sudah ada perubahan ya, mulai basic kita sudah laksanakan perubahan terhadap pendidikan. Jadi kebijakan Kepala Staf Angkatan Udara mulai pendidikan sudah dirubah menuju ke digitalisasi. Jadi buku-buku referensi-referensi sudah menggunakan sistem digitalisasi. Apa saja yang lama ya kita rubah untuk kekuatan SDM saya rasa memang mungkin sangat penting sekali keniscayaan untuk ditingkatkan ya, untuk mendukung perwira pengawal. Kalau tidak begitu paham dan juga kesejahteraannya tidak begitu baik, maka juga dalam mengawaki alutsista juga ya saya tidak tahu ya, hasilnya mungkin tidak akan maksimal dan optimal. Pak Jemi, harapannya ini bisa disampaikan juga ke masyarakat bagi yang ingin menyaksikan langsung bagaimana sebenarnya kegagahan kekuatan dari TNI Angkatan Udara dalam rangka hari ulang tahun ke-71 TNI AU ini. Silakan Pak Jemi. Jadi baik buat masyarakat yang hari ini Angkatan Udara melaksanakan ulang tahun yang ke-71, kita akan menunjukkan dan memberikan tampilan yang menarik buat masyarakat, sekaligus pertanggungjawaban TNI Angkatan Udara kepada masyarakat. Alutsista yang kita miliki ini semuanya pasti dari rakyat. Maka hadirilah kegiatan HUT TNI Angkatan Udara yang cukup menarik ini, yang jarang dilihat secara langsung selama ini, yang hanya dilihat mungkin hanya di TV atau di film-film.
saksikanlah. Luar biasa. Terima kasih banyak Marsma TNI Jemi Trisonjaya, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, pengamat militer Mbak Susan Tias. Terima kasih. Peningkatan kualitas SDM TNI AU sangat dibutuhkan bangsa ini. Tetap siaga seperti itu walaupun Indonesia, saya katakan sekali lagi, jauh dari kata perang. Dan kita katakan Indonesia ini adalah negara kondusif yang harus siap menghadapi segala ancaman. Dita Faisal, berharap kembali ke Anda. Mudah-mudahan cuaca bagus. Cuaca bagus hari ini. Baik, terima kasih Andromeda Mercury. Kita ucapkan selamat lagi, selamat kepada TNI AU yang ke-71, dan tentunya ini menjadi gambaran penting tentang kekuatan-kekuatan militer dari Indonesia ya, dan juga menjadi hal yang positif hari ini karena masyarakat bisa melihat secara langsung bagaimana manuver-manuver udara yang cantik, yaitu tim Jupiter top banget yang ada di langit udara Jakarta. Nah, di segmen selanjutnya kami akan membahas soal apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat, yaitu serangan rudalnya terhadap Suriah. Nah, ini memberikan kecaman langsung terhadap beberapa masyarakat, khususnya juga warga-warga negara Amerika Serikat yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah Amerika